Happy Sunday guys, selamat hari Minggu. Ya bersyukur untuk satu kesempatan hari ini Tuhan memberikan kita kembali waktu untuk beribadah. Ya bersyukur guys, kau juga secara pribadi karena masih bisa melayani eh, khususnya di dalam pelayanan liturgis ini. Memang ya guys, kondisi saat ini nggak mudah. Mungkin kau juga sempat dengar beberapa di antara kalian di rumah ada yang udah stresnya sekarang udah jadi kayak normal ya karena memang udah kebiasaan di rumah. Tapi memang guys bukan kondisi yang mengasyikkan tentunya karena memang nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Tapi di balik itu semua guys, ya satu hal sih yang kau ingetin terus buat kau pribadi adalah ya Tuhan masih memberikan kita kehidupan, Tuhan masih memberikan kita waktu, maka mari kita bersyukur untuk waktu tersebut. Termasuk kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Mari guys, sebelum kita akan beribadah, kok ajak kita sama-sama untuk uh, mengambil waktu sejenak, kita mempersiapkan hati kita di dalam waktu saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kok ajak kita sama-sama bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah. Panggilan beribadah. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Silakan duduk teman-teman. Nah, kok keinget gitu ya sama satu lagu yang ini lagu yang sangat simpel teman-teman. Tapi memang lagu ini terus mengingatkan Koko bahwa ya setiap hari itu memang kita perlu bersyukur sama Tuhan. Karena keberadaan kita, apa yang bisa kita lakukan itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Lagu Terima Kasih Tuhan, Kok ingin aja kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini. Mari kita sama-sama angkat pujian ini teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
syukur bagimu. Teman-teman, sekarang kok ajak kita sama-sama untuk mengambil waktu teduh lagi. Kita berdoa sama Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan pada hari Minggu ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat beribadah lagi. Tuhan, di tengah kondisi yang tidak mengenakan ini tentunya Tuhan, ketika kami terus banyak mendengar tentang penyebaran virus corona yang semakin meninggi, Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan tidak putus asa, tidak kehilangan semangat untuk tetap terus berharap sama Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau yang tolong pimpin, terutama untuk setiap diri kami sendiri, agar kami pun juga boleh tetap terus belajar berharap sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan ibadah pada hari ini. Bersyukur untuk segalanya. Kami berdoa menyerahkan untuk diri kami yang beribadah, siapapun yang beribadah pada hari ini, dan juga untuk lause-lause yang akan mengajar pada hari ini. Tuhan yang tolong pimpin, Tuhan yang tolong sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, amin. Nah, teman-teman, di waktu ini pun kok mengajak kita untuk kembali mengambil waktu teduh ya. Teman-teman, silakan ambil waktu teduh ini di hadapan Tuhan. Ambil waktu teduh ini untuk mengakui dosa kita masing-masing. Teman-teman, satu hal yang kau syukuri gitu ya sebagai seorang anak Tuhan, bahwa kita bisa mengetahui loh teman-teman betapa besar cinta Tuhan untuk kita anak-anaknya. Melalui apa? Melalui apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Nah, makanya teman-teman, ketika hari kita punya kesempatan untuk dapat merenungkan dosa-dosa kita, kita bisa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita akui itu di hadapan Tuhan. Kau ajak kita sama-sama mengambil waktu teduh. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini pun kami bisa punya kesempatan untuk mengakui dosa kami. Tuhan tolong ajar kami untuk belajar lebih mencintai Tuhan dibandingkan mencintai dosa kami sendiri. Sehingga kami di dalam kesempatan apapun belajar untuk memilih menaati Tuhan dibandingkan menaati kehendak dosa kami. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kau mau ajak kita sama-sama mengangkat pujian semua karena anugerahnya. Biarlah kita mengingat ya teman-teman bahwa ya memang semua pemulihan kita saat ini, semua pengampunan dosa yang bisa kita terima, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini ya. Semua karena anugerahnya. Kebaikanmu
karena anugerah Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang kok aja kita sama-sama untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah. Berita anugerah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk teman-teman. Ya, bersyukur untuk satu kesempatan Tuhan memberikan kita waktu untuk bisa mengenal anugerah Tuhan. Nah, teman-teman, kok sekarang aja kita sama-sama mengangkat pujian hari ini kurasa bahagia. Kenapa teman-teman? Kalau misalnya kalian pernah coba ya lihat lirik lagu hari kurasa bahagia, di situ ada tulisan kan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Nah, teman-teman, ini tuh adalah satu kebenaran yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena melalui lagu ini pun kita mengetahui bahwa kalau memang keselamatan kita ini bukan benar-benar karena usaha kita, teman-teman. Tapi karena apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan yang telah mengasihi kita, dan Tuhan yang telah menyatukan kita sebagai saudara seiman. Kalau gitu, kok aja kita sama-sama angkat pujian ini ya. Hari ini ku rasa bahagia. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari Nehemia 1 ayat 5 sampai 11. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas soal Nehemia nih. Nah, lebih lengkapnya nanti akan dibahas bersama dengan Cimingming ya. Nah, sekarang coba teman-teman buka bagian Alkitabnya Nehemia 1 ayat 5 sampai 11. Ya, aku mengajak kita sama-sama membuka bagian Alkitab kita. Yang ada buku, silakan buka bukunya. Yang ada handphone, ya silakan dibuka handphonenya. Ya, tapi memang secara pribadi kok jujur mengajak kita membuka lewat buku ya. Nehemia 1 ayat 5 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya.
Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman-Mu yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Nah teman-teman, ya ini sedikit prolog kali ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu nih siapa salah satu tokoh Alkitab yang istilahnya kayak patriotik banget lah, yang benar-benar cinta negara gitu. Kalau misalnya kalian dulu mungkin pernah belajar sejarah kayak pahlawan-pahlawan sejarah, kan ada yang benar-benar luar biasa fight buat Indonesia gitu ya. Nah teman-teman, ini Nehemia nih, bro kita yang satu ini tuh salah satu tokoh Alkitab yang memang juga habis-habisan ya teman-teman, habis-habisan buat bangsanya. Nah nanti setelah lebih lanjut, kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa aja sih yang dia ngelakuin gitu ya buat bangsanya, nah teman-teman bisa dengarkan di pembahasan firman Tuhan pada hari ini ya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kau juga mengajak kita sama-sama untuk mengangkat doa syafaat. Mari teman-teman kita berdoa khususnya untuk penanggulangan ya penyakit penyebaran virus corona, terutama teman-teman yang kalau kalian udah pernah sering dengar berita, salah satu hal yang dilakukan adalah memang penyebaran vaksin ya, penyebaran vaksin. Nah kita berdoa ya, biarlah melalui penyebaran vaksin ini juga mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa mempersiapkan diri mereka untuk bisa divaksin gitu. Nah teman-teman, kita juga berdoa menyerahkan juga untuk pemerintah yang boleh melakukan penyebaran vaksin ini juga, supaya penyebaran vaksin ini berjalan dengan teratur, dengan tertib. Tidak ada satupun pihak yang mengambil keuntungan pribadi ya buat hal ini. Nah teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami pada hari ini berdoa menyerahkan untuk proses penyebaran vaksin di Indonesia khususnya. Kami bersyukur Tuhan untuk proses penyebaran vaksin yang boleh berjalan sampai dengan hari ini. Bersyukur untuk setiap orang yang juga boleh sudah mendapatkan vaksin. Tuhan, kami berdoa pada hari ini menyerahkan untuk pertama untuk warga Indonesia Tuhan, ketika mereka boleh melakukan penerimaan vaksin, Tuhan tolong mereka juga boleh mengikuti protokol-protokol yang berlaku Tuhan. Bagaimana mereka harus mempersiapkan diri mereka supaya tetap kondisi tetap sehat pada saat disuntik vaksin. Dan Tuhan juga tolong pimpin mereka juga supaya mereka boleh mengerti regulasi-regulasi pemerintah yang sudah di pemerintah sediakan. Tuhan, kami juga ingin berdoa menyerahkan juga untuk para pemerintah juga yang sedang melakukan penyebaran vaksin ini. Biarlah proses penyebaran vaksin boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan teratur. Kami berdoa supaya tidak ada pihak satupun Tuhan yang mengambil keuntungan secara pribadi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah proses penyebaran vaksin ini boleh berjalan dengan aman, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan bangkit berdiri dan melakukan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, mari dengan segenap umat Tuhan di muka bumi ini, mari kita akui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kau juga bersyukur kita masih sama-sama bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Kau mau ajak kita sama-sama untuk mengangkat lagu persembahan. Lagu persembahan itu adalah lagu tema dari bulan ini gitu ya. Bulan ini lagu temanya adalah hidup ini adalah kesempatan. Nah, sama seperti yang ditulis sama lagu ini teman-teman, biarlah kita boleh melihat bahwa kesempatan untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan itu pun adalah kesempatan yang sangat luar biasa gitu ya. Itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Sama-sama kita mau ngangkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday. Bye-bye. Halo Lause dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kalista Jesslyn. Biasanya saya dipanggil Jesslyn. Saya kelas 5. Salam kenal semua. Terima kasih Lause dan teman-teman. Semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristabel Antusia Hendiawan, biasa dipanggil Abel. Saya berumur 9 tahun. Hobi saya adalah menggambar, mengedit, dan bermain. Saya memiliki 2 saudara yang lebih kecil dari saya. 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Sekian, terima kasih video perkenalan saya. Selamat pagi Lause dan teman-teman. Nama aku Lana Lata, kelas 6. Terima kasih. Hai, selamat pagi, siang teman-teman.
Senang sekali hari ini kita boleh ketemu lagi, kita boleh sama-sama beribadah dan kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, belum terlalu telat lah ya buat aku kembali nih menyapa teman-teman kelas 4 yang baru menaik kelas 5. Selamat datang, akhirnya kalian menjadi bagian sekolah minggu kelas besar. Mungkin kalian akan mengalami sedikit perbedaan, menemukan sedikit perbedaan ibadah sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar. Tadi teman-teman udah ikut ya bagian ibadahnya, pujian penyembahannya. Pasti udah beda nih lagu-lagunya. Dan untuk firman Tuhannya mungkin udah beda, udah gak ada lagi monkey, udah gak ada lagi boneka-boneka mungkin. Tapi semoga teman-teman, ya kan namanya udah semakin dewasa juga, teman-teman boleh tetap punya hati untuk terus rindu mengenal Tuhan, bertumbuh bersama, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi welcome ya sekali lagi. Oh ya, perbolehkanlah aku untuk memperkenalkan diri buat yang mungkin kalian gak tahu. Halo, aku Lau Semingning. Dan aku berharap kita bisa sama-sama belajar Alkitab terus di kedepannya. Nanti kalau udah ketemu di gereja, jangan lupa kita saling say hi ya. Oke, pembukaannya udah segitu aja. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kitab Nehemia. Salah satu kitab di Perjanjian Lama. Buat teman-teman sekali lagi yang ikut pembacaan Alkitab 1 tahun dari gereja, mungkin juga sekarang kita akan membaca sama-sama tuh kitab Nehemia. Dan hari ini aku akan ngebahas garis besar dari kitab Nehemia ini. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan ke kita dan apa yang bisa kita pelajari dari kitab Nehemia ini. Jadi teman-teman, seperti nama kitabnya, kitab Nehemia. Jadi pasti pemeran utamanya juga si Nehemia ini nih. Nehemia itu siapa sih? Mungkin banyak yang belum tahu lah, nggak seterkenal Abraham mungkin, Yusuf, Daud. Ya, kalau Nehemia, tapi for your information dulu nih di awal. Nehemia itu salah satu contoh teladan tokoh Alkitab tuh yang mantep banget buat dijadiin teladan. Kenapa sih? Oke, kita mulai ya ceritanya. Jadi Nehemia itu adalah, ya dia orang Israel juga, tapi dia pada saat itu menjadi salah satu orang kepercayaan di pemerintahan Persia. Jadi Israel tuh pada saat itu masih dalam penjajahan pemerintahan Persia. Tapi si Nehemia ini dapat kepercayaan untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Persia. Saat itu Raja Persianya bernama Artasasta. Nah, kepercayaan apa sih yang dia dapat? Jadi dia itu merupakan salah satu juru minum. Juru minum itu ya mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya. Jadi dia tuh yang ngetes dulu apakah minuman buat rajanya itu aman atau tidak gitu. Jadi udah pasti banget dia itu adalah orang yang dipercaya sama raja. Bahkan dia juga lumayan dekat sama si raja. Nah, sampai satu ketika ada kisah saudara Nehemia yang bernama Hanani membawakan satu informasi ke Nehemia. Informasinya bukan informasi yang baik, teman-teman. Informasi yang rada menyedihkan. Jadi Hanani ini cerita gitu ke Nehemia. Kalau kota tempat tinggal Nehemia, yaitu tempat asalnya, Yerusalem, sedang mengalami satu kesukaran besar, mengalami keadaan yang bercela. Kenapa? Karena tembok Yerusalem itu terbongkar dan gerbang-gerbangnya terbakar. Jadi kalau bisa dibilang tembok itu di zaman dulu itu salah satu hal yang penting gitu. Karena ya namanya tembok kayak gerbang di rumah gitu. Itu yang akan menjaga keamanan dari suatu wilayah. Dan waktu itu tembok itu adalah yang menjaga keamanan dari wilayah Yerusalem. Dan itu hancur, terbongkar gitu. Mendengar hal itu, Nehemia berduka. Dia sedih teman-teman. Walaupun dia saat itu kondisinya udah kondisi enak ya, dia dapat kepercayaan di pemerintahan Persia, orang kepercayaan, tapi dengar tentang tempat asalnya begitu, Yeremia bersedih. Dan apa yang Nehemia bersedih dan apa yang Nehemia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Bukan saja berdoa, tapi dia sampai berpuasa. Dia tuh minta hikmat sama Tuhan, apa yang perlu dia lakukan pada situasi saat
itu. Dan Tuhan pun akhirnya memberikan jawaban kepada Nehemia melalui Raja Artasasta itu. Kenapa dari raja ya? Jadi pada saat itu, pada saat Nehemia mengantarkan minuman ke raja, raja tuh perhatiin, kok mukanya ada yang berubah ya? Kok Nehemia sepertinya sedih, gak kayak biasanya gitu. Bayangin ya, even seorang raja pun sampai segitu bisa memperhatikannya loh, juru minuman, sampai akhirnya ditanya, Nehemia tuh sebenarnya ada apa? Ini emang udah salah satu cara Tuhan lah ya dalam menjawab doa Nehemia. Akhirnya Tuhan pun memberikan keberanian sama Nehemia buat cerita gitu ke raja, apa yang sedang dia pergumulkan. Dia tuh bergumul untuk mau balik ke kotanya Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem itu. Dan lebih mengagetkannya lagi adalah Raja approve, teman-teman. Raja memberikan izin kepada Nehemia untuk yaudah silakan deh kamu balik ke Yerusalem, kamu lakukan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Bahkan raja juga mengutus para orang-orang atau pasukan dari kerajaan buat temenin Nehemia, buat bantu pembangunan tembok Yerusalem. Dia juga kasih beberapa sumber daya untuk membantu Nehemia membangun tembok Yerusalem. Wow banget gak sih teman-teman? Oh ya, satu lagi. Bahkan Nehemia juga dilantik sebagai Bupati Yehuda. Jadi pada saat Nehemia balik ke sana, Nehemia tuh punya satu kesannya? Dia tuh punya satu kedudukan loh. Jadi dia punya kedudukan untuk akhirnya nanti bisa memerintahkan masyarakat Yerusalem buat bangun kembali tembok Yerusalem. Akhirnya dia balik ke Yerusalem. Tapi ternyata tidak semulus itu, teman-teman. Pada saat Nehemia sudah membagikan idenya, rencananya bahwa Tuhan mau supaya kita tuh berjuang, berusaha untuk membangun kembali tembok Yerusalem ini, banyak yang menentang. Nehemia dan masyarakat Yerusalem mendapat banyak pertentangan dan ancaman dari orang-orang sekitar yang gak setuju atas pembangunan tembok Yerusalem itu. Mereka nggak cuma 1 kali, 2 kali, tapi berkali-kali gitu menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Bahkan sampai di titik masyarakat Yerusalem tuh mulai mempertanyakan gitu, Nehemia apakah benar kita harus bangun tembok Yerusalem? Ini ancamannya nyawa loh, kita tuh diancam sama orang-orang sekitar, mereka nggak setuju, mereka bisa nyerang kita. Kamu yakin gitu? Masyarakat Yerusalem mulai mempertanyakan gitu. Kembali, di masa yang sulit seperti itu, masa yang mungkin Nehemia bingung, iya Tuhan, jadi gimana ya? Nehemia tapi respon dia kembali teman-teman, satu, dia langsung berdoa pada Tuhan. Dia minta pertolongan dan hikmat dari Tuhan buat kasih tahu ya biar Tuhan yang pimpin lah semuanya dan Tuhan yang juga akhirnya boleh memberikan keberanian sama mereka untuk ya kembali gitu menjalankan apa yang Tuhan rencanakan untuk bangun kembali tembok Yerusalem. Setelah berdoa, Nehemia pun memberikan salah satu contoh teladan yang baik gitu sebagai pemimpin. Dia mengencourage, memberikan dorongan, semangat pada masyarakat Yerusalem. Ya jangan takut, kita jalan aja, kita percaya aja ini adalah satu rencana atau kemauan dari Allah. Nehemia yakin juga Allah juga yang akan membantu mereka dan memimpin mereka untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem itu. Dan karena penyerahan penuh si Nehemia ini, karena keteladanan sebagai pemimpin yang baik ini kepada masyarakat Yerusalem, dia bisa tuh kasih strategi. Akhirnya Nehemia juga menyuruh gitu untuk, ya dia nggak diem-diem aja, dia tetap akhirnya nyuruh beberapa orang, ya kita bagi tugas, kalian tetap lakukan penjagaan. Jadi mereka tuh selain bangun, mereka juga siap sedia gitu untuk atas setiap ancaman yang mungkin akan datang. Itu semua Nehemia sudah rencanakan, Nehemia sudah atur sedemikian rupa dengan baik sebagai salah satu pemimpin pada saat itu. Dan pada akhirnya pembangunan tembok Yerusalem itu dapat berhasil diselesaikan. Yeay! Kita bisa lihat ya, Nehemia itu ketika ada seorang pemimpin gitu kayak Nehemia yang benar-benar berserah penuh sama Tuhan dan dia menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan baik, akhirnya kita bisa lihat penyertaan Tuhan dan tembok itu selesai dibangun. Dan bukan
sampai itu aja. Nehemia dan Ezra akhirnya juga sempat melakukan yang namanya pembaharuan spiritual gitu pada masyarakat Israel. Jadi mereka kumpulin orang Israel, mereka ngajak mereka untuk membaca, mengajarkan Taurat Tuhan, mereka kembali menaati Taurat Tuhan, mereka mengadakan perayaan yang dinamakan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Jadi itu merupakan hari raya untuk memperingati, mengingat kesetiaan Tuhan. Karena kita bisa lihat banget benar kesetiaan Tuhan akan bangsa Israel. Waktu itu mereka sempat dibuang, tapi Tuhan kembali memimpin, akhirnya mengembalikan mereka, mengeluarkan mereka dari pembuangan Israel yang kita udah bahas pasti di firman Tuhan sebelumnya. Sampai akhirnya Tuhan juga masih pimpin loh untuk bangun kembali tembok Yerusalem yang waktu itu udah sempat hancur. Dan mereka pun akhirnya mengadakan juga penyembahan kembali kepada Allah. Jadi ya, kita bisa lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap di mana Tuhan pakai anaknya Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, kira-kira gambaran besar dari kitab Nehemia itu seperti itu, teman-teman. Dan kita masuk kepada apa yang kita bisa pelajari dari kitab Nehemia tadi. Jadi, kalau teman-teman mengikuti, kalian menyimak ceritanya, kita tuh bisa belajar kalau sebenarnya untuk memperoleh kemenangan dari sesuatu tantangan yang berat, itu sangat dibutuhkan dan itu bisa dilakukan melalui penyerahan, kepercayaan penuh kepada kuasa Allah, disertai dengan usaha yang sungguh. Kita bisa lihat banget itu dari si Nehemia ya. Dari ketika dia dapat informasi dari saudaranya, dia bergumul, ketika dia dapat masalah, nomor satu yang dilakukan adalah langsung berdoa. Dia serahkan itu semua ke Tuhan, dia penyerahan penuh dan kepada Tuhan, baru akhirnya dia bisa melakukan melakukan usaha gitu untuk gimana bisa keluar dari masalah itu, keluar dari kesedihan itu, dan tentunya itu juga karena hikmat dan pimpinan dari Tuhan ketika dia sudah berdoa, ketika dia sudah terlebih dahulu menyerahkannya itu kepada Tuhan. Nah, ini yang bisa kita belajar dari Nehemia. Di masa-masa yang mungkin kayak bisa dibilang kita ada seperti di masa Nehemia, situasi yang berat tapi versinya rada beda. Kalau itu mungkin dia tantangannya adalah tentang keamanan kota, temboknya hancur. Mungkin kalau kita sekarang itu mengenai keamanan kesehatan dan lawan kita adalah si virus-virus itu, virus-virus koronce ya teman-teman. Ya itu yang kita bisa belajarin gitu, kita kayak Nehemia, udah belum sih kita ada satu penyerahan penuh ke Tuhan. Kayak ini bener-bener tantangan, bukan perang antar kota pakai senjata, tapi bener-bener perang akan sesuatu yang gak kelihatan, yaitu si virus. Udah belum sih kita menyerahkan diri sepenuhnya Tuhan. Ini bukan satu hal yang mudah gitu. Tapi kita, ya biarlah setiap kita tuh boleh punya satu momen berdoa. Kita serahin semuanya kepada Tuhan. Dan bukan di situ saja, kita cuma doa. Tapi kita ada juga yang namanya usaha setelah itu. Usahanya apa? Ya kita tanggung jawab akan setiap kesehatan kita. Kita ikutin peraturan yang dikasih pemerintah. Kita jaga protokol kesehatan. Benar-benar lakukan yang terbaik lah. Kita nggak egois akan diri kita sendiri, tapi mikirin banyak orang. Itu bisa kita praktekkan loh di keadaan yang sekarang dari pembelajaran kitab Nehemia hari ini. Lalu yang kedua, apa sih kita bisa belajar? Yang kedua itu adalah Tuhan itu mau dan bisa memakai siapa aja yang terbeban kepada pekerjaannya. Dan Allah itu memelihara umat covenant-Nya dalam penderitaannya. Jadi maksudnya itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan tuh bisa pakai siapa aja, Tuhan tuh mau pakai kalian apapun latar belakang kita, apapun situasi kita pada saat ini. Tapi ya untuk orang-orang yang emang punya hati dan terbeban untuk melayani Tuhan. Contohnya kayak Nehemia, ya dia padahal udah jadi juru minum raja, tapi ya Tuhan bisa lihat gitu hati Nehemia yang begitu, hati Nehemia rindu, hati Nehemia yang punya satu penyerahan penuh kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai dia untuk memimpin
pembangunan kembali tembok Yerusalem itu. Sama dengan kita ketika kita punya satu hati, punya satu kerinduan, punya satu beban gitu untuk mau melayani Tuhan, percayalah Tuhan bisa pakai kita sedemikian rupa apapun bentuknya pelayanan itu. Dan juga Allah memelihara umat covenant-nya dalam penderitaan. Ya, ini yang kayak tadi aku sempat sebut di awal. Kita bisa lihat banget Tuhan tuh memimpin bangsa Israel. Mungkin dia udah sempat terpuruk, mengalami pembuangan, balik lagi, keluar dari pembuangan itu, dan akhirnya Tuhan masih pimpin untuk mereka bangun kembali tembok pertahanan Yerusalem. Sama seperti kita biarlah kita juga boleh percaya gitu kalau Allah itu akan terus memelihara umatnya, kita, dalam setiap penderitaan ya. Saat ini kita sedang mengalami penderitaan, kesulitan, sedih, gak kemana-mana, kayak jadi kehidupan gini-gini aja ya Tuhan. Akankah selamanya penderitaan ini terjadi? Itu semua gak ada yang tahu, tapi biarlah kita boleh punya satu kepercayaan gitu kalau Tuhan yang terus pegang janji loh, Tuhan yang terus berjanji dia akan memelihara kita di setiap musim kehidupan kita. Oke, dan refleksinya nih buat teman-teman, mungkin juga bisa jadi proyek ketaatan kita di minggu ini. Aku mau mengajak kita untuk boleh menjadi Nehemia kecil. Kita boleh sama-sama mengikuti teladan Nehemia untuk mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Contohnya kayak apa ya Lause? Kok kayak random banget? Nah, contohnya nih paling gampang. Misal saat ini kalian ada yang lagi sakit, atau mungkin orang di sekitar kalian ada yang lagi sakit, mungkin orang terdekat, keluarga inti ada yang lagi sakit, atau mungkin ada yang lagi terpapar virus. Respon kalian tuh apa teman-teman? Apakah teman-teman langsung oke kita cari obat, cari dokter, masuk rumah sakit dan sebagainya, tapi kita lupa untuk berdoa? Nah, itu teman-teman yang mau aku jadikan proyek ketaatan buat kita. Yuk, saat ini kita mulai segala sesuatu dengan berdoa kepada Tuhan. Bukan maksudnya kita nggak bijak juga ya. Jadi, kalau sakit, yaudah kita doa aja, kita nggak usah cari dokter, kita percaya aja Tuhan yang sembuhkan. Ya, itu rada nggak bijak sih. Tapi maksud aku tuh lebih ke arah sebelum kita ngambil langkah, mungkin berdoa, ke rumah sakit, minum obat. Teman-teman inget gak untuk pertama berdoa dulu kepada Tuhan. Kita minta pertolongan dan penyembuhan dari Tuhan. Kita benar-benar berserah kayak ya keadaan aku kayak gini Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh pelihara. Ada gak tuh momen-momen seperti itu? Berdoa dulu sama Tuhan. Nah, biarlah ini boleh menjadi satu proyek ketaatan kita. Ini salah satu contoh aja ya, dan dalam setiap aspek lah teman-teman. Mau makan kayak lagi susah belajar adakah teman-teman ingat untuk berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, penyerahan penuh kepada Tuhan? Nah, biarlah pembelajaran hari ini boleh ingat kita lagi ya tentang hal ini. Gimana kita bisa berserah penuh, kita boleh rajin berdoa, kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berjuang di kalau bisa dibilang di kehidupan yang lagi gak menentu, yang lagi berat ini. Tapi biar kita gak fokus sana, tapi kita bisa kayak Nehemia, kita fokus ke Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, dan kita usaha buat jaga protokol, kita gak egois, supaya semua bisa berlalu, berjuang, kita bisa melewati penderitaan masa-masa berat ini bersama. Yeay, semangat teman-teman. Oke. Yuk sama-sama aku mau mengajak kita berdoa, kita mau bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari kitab Nehemia, kami boleh belajar dari satu tokoh teladan Alkitab yang sangat memberikan contoh yang baik bagi kami ya Tuhan. Nehemia, di mana Nehemia boleh mengajarkan kami untuk boleh menjadikan Engkau yang pertama dan terutama, di mana kami boleh belajar untuk berserah penuh pada Engkau ya Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan kami, mau senang, mau sedih,
mau biasa aja, kami boleh tetap ingat Tuhan untuk berserah penuh pada Engkau. Dan biarlah Tuhan yang boleh pimpin setiap kehidupan kami mau belajar Tuhan minggu ini dan seterusnya untuk terus mengandalkan Engkau, berserah penuh pada Engkau. Kami punya satu hubungan yang baik dengan Engkau, yaitu dengan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan yang boleh pimpin setiap kesehatan, setiap keluar masuk kami. Semoga setiap kami boleh sama-sama berjuang, semangat menghadapi masa-masa yang mungkin kehidupan yang sedang tidak mudah saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan terus memelihara dan memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat menjadi berkat. Dadah.